Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Berlian Karlina. Kali ini saya mau share satu materi yang berhubungan dengan analisis investasi, tetapi fokusnya yaitu adalah pada pasar modal. Jadi pada analisis investasi kita biasanya dipertemukan dengan dua cara yang biasa digunakan oleh baik calon investor ataupun investor yang sudah menginvestasikan dananya di salah satu pasar modal, bisa di saham, obligasi, atau semacamnya. Dan biasanya yang digunakan di pasar modal itu ada dua analisis yang sering digunakan oleh para investor, yaitu ada analisis fundamental dan analisis teknikal. Maka pada kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara kedua analisis tersebut. Jadi mulai pertama dari analisis fundamental. Untuk anak keuangan, terutama manajemen keuangan, mereka mau tidak mau harus dihadapkan dengan laporan keuangan yang mereka harus bedah, mereka harus analisis bagaimana kinerja dari suatu perusahaan dilihat dari laporan keuangannya. Maka pada analisis fundamental itu adalah menganalisa kesehatan dari suatu perusahaan berdasarkan dari laporan keuangan yang dipublikasikan baik setiap tahun, per 3 bulan, atau per 6 bulan sekali. Jadi kita bedah apakah isi dari laporan keuangannya cukup sehat untuk perusahaan tersebut, dan kita akan bandingkan per tahunnya. Jadi kita bisa menganalisa kalau kita mendapatkan perbandingan. Kita melakukan perbandingannya bisa antar period, misalkan per tahun dari tahun, misalkan katakan 2014 sampai 2018. Kita lihat perkembangannya. Kemudian yang kedua, cara membandingkannya bisa dengan perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama, misalkan perbankan. Perbankan ada beberapa perusahaan yang sudah listed di Bursa Efek Indonesia, maka kita bisa melihat pergerakan bahwa si perusahaan A apakah cukup baik. Kita bisa lihat dari pergerakan per tahun dan dengan pergerakan dari perusahaan lain di industri yang sama, perusahaan B, C, D, dan seterusnya. Katakan Bank BCA, BRI, BTN, ataupun BNI bisa kita bandingkan. Itu adalah analisa fundamental. Kemudian yang kedua adalah analisa teknikal. Analisa teknikal ini sangat menarik karena kita tidak menggunakan laporan keuangan untuk menganalisa kinerja perusahaan tersebut, tetapi kita menggunakan historical price dari perusahaan tersebut atau sejarah harga saham yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi kita bisa melihat dari misalkan 5 tahun yang lalu sah-sah saja, atau 1 tahun yang lalu, atau bahkan 3 bulan yang lalu, atau mungkin 1 minggu yang lalu. Kita lihat analisanya seperti apa. Karena sebetulnya pada harga saham itu trennya adalah repeat. Jadi trennya itu akan sama. Jadi bagaimana kita bisa menganalisa suatu pergerakan saham berdasarkan historical movement-nya. Mungkin bisa saja tidak sama jika terjadi suatu hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Katakan sekarang kita menghadapi wabah yang cukup serius yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia ini, yang mau tidak mau mempunyai efek terhadap pasar modal. Maka dari pergerakan historical movement dari atau pergerakan harga saham pada tahun 2020 ini sangat menarik karena baru terjadi setelah ratusan tahun yang lalu. Dan kenapa saya juga katakan menarik? Karena saat wabah virus ini baru muncul di dunia, khususnya di Indonesia, pada bulan Maret yang lalu terjadi gejolak di pasar modal kita. Semuanya, hampir semua saham atau IHSG saat itu rontok. Tapi kalau kita lihat hari ini, H+3 bulan dari bulan Maret yang lalu, setelah Presiden Jokowi mengumumkan bahwa warganya, waktu itu ada 2 warga yang sudah terindikasi positif, kemudian hari ini sudah kurang lebih 25.000 orang yang di Indonesia sudah dinyatakan positif virus. Tetapi kalau kita lihat pergerakan saham kali ini sudah mulai naik, sudah mulai kembali ke track awalnya, pelan-pelan, tapi belum sampai ke track awal, pelan-pelan dia sudah mulai naik. Nah, ini adalah yang dinamakan technical analisa teknikal. Jadi kita melihat dari movement dari apa yang terjadi di masa lalu. Jadi kita bisa forecast, kita bisa meramal apakah harga saham untuk saham A katakan di jangka panjangnya
atau jangka pendeknya bisa naik atau tidak. Jadi biasanya yang digunakan oleh investor itu menggunakan dua analisa ini. Tergantung investor, karena setiap investor mempunyai karakteristik yang sama. Ada yang dia merasa sudah cukup dengan melihat kinerja keuangan dari laporan keuangan, dia sudah tidak perlu lagi melihat pergerakan grafik dari pergerakan saham, itu sah-sah saja. Biasanya yang hanya melihat pada fundamental dan dia mempunyai long term, mempunyai tujuan yang lebih panjang untuk investasi di pasar modal. Dan yang concern terhadap technical analysis biasanya dia yang mempunyai tujuan jangka pendek. Dia ingin mengetahui atau meramal harga saham ini di jangka pendek, bisa 1 bulan, seminggu, atau 2 minggu, saya katakan bisa kurang dari 3 bulan. Mungkin itu yang bisa saya share dalam video kali ini tentang analisis investasi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Situasi yang sekarang ini juga sangat sulit, hampir untuk semua industri. Jadi kita dihadapkan dengan wabah yang belum kita pernah hadapi sebelumnya. Mau tidak mau beberapa kegiatan terhenti, dan sekarang kita sudah mulai bangkit lagi dengan diadakannya atau diberikan aturan new normal oleh pemerintah. Tetapi tidak mudah juga untuk kembali bangkit dari keterpurukan di beberapa lini bisnis, hampir di semua lini bisnis. Maka memang terjadi kekacauan kali ini karena adanya wabah yang ada di seluruh dunia. Di mana ada kekacauan, di situ ada opportunity. Maka jangan kita terlalu fokus terhadap kekacauannya, tapi marilah kita lihat kesempatan yang bisa kita dapat di tengah wabah ini. Terima kasih, tetap semangat walaupun di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.